Oke. Assalamualaikum. Oke. Sudah ada ibunya. Kita join. Oh, masih belum bisa. Oke. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih, tadi kok belum muncul ya, ada gangguan teknis. Delay Sekarang kayaknya udah. Bu iya. Iya. Suara saya terdengar jelas? Jelas Ibu. Suara saya gimana Ibu? Oke. Jelas. Nah, alhamdulillah. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah, baik, sehat. Tita dan teman-teman, mudah-mudahan sehat juga ya. Amin. Ibu di rumah? Di rumah, WFH di rumah terus. Udah berapa nih Bu yang join? Udah 5 orang. Oke, mohon maaf nih jadi langsung dimulai aja. terlambat ya. Kenapa? Kita terlambat 10 menit ya. Enggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya. Ibu. Namanya juga Sedang ada teknis. yang memantau. Ibu dosen. Oh iya nih. Bu, Sudah Miss Tia join. udah datang. Miss-nya sudah datang ya. Halo Miss Tia. Iya. Ini langsung dimulai Ya, aja kali ya, Bu. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwita Melina Nur Aisyah. Saya mahasiswi FKM UNB. Saat ini saya sedang menempuh semester 6 saya. Saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh dosen saya. Beliau seorang ahli Kesmas dan beliau mengajar di peminatan gizi. Namun selain itu beliau juga mengajar di mata kuliah lainnya. Kemudian beliau juga sering menjadi juri di beberapa kompetisi nasional. Terus pengalaman beliau menjadi seorang pembicara dan moderator di event-event kampus ataupun luar kampus juga sudah lumayan banyak. Kemudian beliau juga merupakan founder dari catering Bunda Tri nih, teman-teman. Buat teman-teman yang di sekitar Depok nih bisa langsung mesen kalau emang Tangsel ya Bu. Ciputat, Pamulang dan sekitarnya. Tangsel dan Depok kali ya Bu, kan lumayan deket tuh. Iya, perbatasan. Bisa. Bisa langsung pesan ke Bu Misna nih teman-teman. Jangan lupa di follow akunnya. Jadi ada iklannya ya. Padahal saya nggak minta disponsorin loh sama Dwita. Ini inisiatif. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Mungkin dari Bu Misna dulu nih bisa disapa teman-teman yang lagi nonton, Bu. Silakan. Oke, halo assalamualaikum teman-teman peminatan Gizi angkatan 2018 dan juga teman-teman mata kuliah Current Issue angkatan 2018 ya, semoga semua sehat dan tetap semangat menjalani kuliah dalam kondisi pandemi di rumah aja. Mungkin nggak banyak yang bisa saya sampaikan, kita bisa langsung aja deh. Dita. Ya, makasih Ibu. Makasih Ibu udah mau join ya Bu dan membantu saya. Pasti dong, pasti mendukung mahasiswanya. Iya. Mungkin kita awalin dari sharing saya kali ya Bu. Saya menemukan beberapa artikel dan jurnal Bu tentang topik kita hari ini nih. Mungkin dari pertama itu ada artikel dari websitenya Jago Preventif Bu. Dia tagline-nya itu waspada peningkatan obesitas di masa pandemi COVID-19. Artikel tersebut mengutip pidatonya Dirjen Gizi Masyarakat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yaitu Dr. Dian Dipo. Dia mengatakan bahwa di masa pandemi ini peningkatan angka obesitas sangat tinggi. Nah, kemudian ada artikel lagi dari websitenya Kemenkes asli, dia tagline-nya pandemi COVID-19 tingkatkan resiko obesitas pada anak. Ini menarik ya Bu, ternyata pada anak juga beresiko gitu. Kemudian ada dari penelitian dia mengenai gambaran kebiasaan makan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 itu dilakukan pada 200 responden Bu. Dan hasilnya ada yang mengalami perubahan kebiasaan sarapan pagi, ada yang mengalami perubahan kebiasaan makan, terus mengalami peningkatan keragaman konsumsi pangan juga, dan
ada juga yang mengalami peningkatan frekuensi dan jumlah makannya. Tentunya akan berdampak pada kenaikan berat badan gitu ya, Bu? Betul. Ya. Kemudian ada lagi jurnal yang dari jurnal Kesmas, dia meneliti tentang aktivitas fisik mahasiswa di saat PSBB berlangsung. Hasilnya kebanyakan mahasiswa melakukan aktivitas fisik yang ringan dan jarang yang melakukan aktivitas fisik sedang maupun berat gitu. Kemudian dari jurnal Kesmas juga, tapi dia membahas aktivitas fisik pada remaja di masa PSBB. Dia hasilnya pandemi COVID ini menyebabkan menurunnya tingkat aktivitas seseorang. Nah, ini kan menarik ya Bu, dari yang saya temui, berarti sangat signifikan gitu mungkin peningkatannya. Mungkin nanti kita bisa bahas di sini gitu Bu. Tapi mungkin bisa kita awali dari pengertian obesitas dulu kali ya Bu. Mungkin Ibu bisa sharing ke kita semua nih pengertian obesitas dari Ibu itu seperti apa. Silakan Ibu. Ya, obesitas sendiri itu sebenarnya adalah keadaan ya, gambaran keadaan tubuh yang diakibatkan karena asupan makanan, asupan energi yang masuk ke dalam tubuh itu tidak diimbangi dengan energi yang keluar dari tubuh, sehingga terjadi penumpukan lemak di dalam tubuh, sehingga ketika dilakukan pengukuran status gizi, keadaan status gizinya, tubuhnya itu mengalami kelebihan berat badan. Nah, pengukurannya ini bisa kita ketahui dengan mengukur berat badan dan tinggi badan dengan indikatornya adalah IMT. IMT itu adalah indeks massa tubuh ya. Jadi berat badan tadi diukur, ditimbang dalam kilogram satuannya, kemudian tinggi badan dalam meter ya, kemudian dimasukkan. Ada rumusnya nih Dwita. Kalau Dwita anak peminatan gizi pasti sudah di luar kepala ya. Maksudnya sudah hafal. IMT berat badan dibagi tinggi badan ya dalam meter dikuadratkan. Nah, apabila hasilnya perhitungan tersebut berada di atas 25, maka status gizi kita, tubuh kita itu sudah masuk ke dalam kategori obesitas. Nah, teman-teman, kalau menurut WHO memang klasifikasinya ini adalah diksinya atau istilahnya digunakan adalah obesitas. Ada obesitas tingkat 1 dan obesitas tingkat 2. Dimana kalau obesitas tingkat 1 di atas 25 sampai dengan 29,9, kalau 30 ke atas itu obesitas tingkat 2. Sementara kalau di Indonesia sendiri klasifikasinya sedikit berbeda. Ya, cut off point-nya juga berbeda. Menurut Kemenkes itu istilahnya bukan obesitas tapi gemuk. Gemuk tingkat ringan, agak lebih halus ya. Gemuk tingkat ringan dan gemuk tingkat berat ya. Gemuk tingkat ringan sama sih, cut off point-nya adalah IMT 25, sementara gemuk tingkat berat itu mulai dari IMT lebih dari 27. Itu. Jadi karena asupannya berlebih, tidak diimbangi dengan aktivitas fisiknya untuk mengeluarkan energi yang masuk, maka terjadi obesitas. Begitu, Dwinta. Oke. Jadi untuk kita mengetahui kita dalam kategori, mungkin bukan obesitas kali ya Bu bahasnya, gemuk tingkat berat. Gemuk tingkat berat dan obesitas boleh, nggak apa-apa. Ya. Sudah. Untuk mengetahui itu, iya. Kita harus tahu IMT kita dulu ya Bu. Ya, bisa dengan IMT, atau kalau mau yang lebih gampang lagi, kita bisa melihat apakah kita juga berisiko mengalami sindroma metabolik akibat obesitas, adalah melihat lingkar pinggang kita, ya. Di mana cut off point-nya adalah 80 cm untuk perempuan dan laki-laki 90 cm. Oke. Kalau untuk klasifikasinya, kalau kita nih Bu yang Indonesia biasanya makainya tuh dianjurkan pakai yang WHO atau yang nasional aja Bu? Kalau untuk IMT ya, kalau saya sih lebih yang nasional aja, ya yang nasional. Tapi kalau untuk kategori cut off point gemuk yang tingkat ringan itu sama kok, mulai dari 25. Jadi kalau udah 25 ke atas itu kita sudah harus melakukan penata laksanaan sendiri ya, harus mulai dikurangi asupannya, harus ditambahi aktivitas fisiknya untuk membuat supaya apa yang masuk, energi yang masuk dengan yang keluar itu menjadi balance. Iya, jadi seimbang ya Bu. Seimbang. Ya, untuk teman-teman nih ayo mulai dicek nih IMT-nya.
Ya, Masuk diukur kategori berat apa nih badannya, tinggi teman-teman? badannya. Dita sendiri sudah mengukur berat badan, tinggi badan, dan sudah menilai status gizinya? Sudah Bu, saya klasifikasinya Sudah. masuk di normal, alhamdulillah. Alhamdulillah di normal ya. Alhamdulillah. Masih normal. Padahal Sebentar selama Bu, saya setahun ini nanggepin. WFH ya, Dwita. Iya, nggak terlalu Ya kan banyak kuliah nyemil sih hanya, Bu. ya, nah, ya itu bagus. Artinya karena WFH ini kan Dwita kuliah hanya di depan laptop atau mungkin handphone, kemudian lebih banyak duduk ya. Karena kan kuliah padat tuh ya dari pagi sampai sore, belum Iya. lagi ngerjain tugasnya sampai begadang-begadang ya. Ya, kalau Ibu ditambah ini, ngemil, apalagi ngemilnya tinggi kalori, tinggi gula, ya, tinggi lemak-lemak yang jenuh, maka bisa memicu terjadinya obesitas. Ya bagus kalau sudah bisa menahan untuk tidak ngemil yang tinggi karbo ya. iya. Ibu ini ada temen Nih yang ada, nanya, katanya boleh, boleh nanya nggak Kak, katanya gitu. Boleh ini ada kok yang nanti bilang ya saya juga teman-teman. normal Bu. Oh iya, ini Zahra Ibu. Zahra, alhamdulillah. Ada siapa, Rani juga ya. Iya. Selanjutnya nih Bu, Ya, kalau untuk eh, faktor penyebab ataupun faktor resiko dari obesitas itu apa aja sih Bu? Terutama di masa pandemi seperti ini ya Bu. Yang perlu di highlight itu faktornya apa Bu? oke. Pertama faktor penyebabnya ya, dari faktor genetik sebenarnya ada. Kalau kita punya orang tua yang mengalami obesitas, salah satu orang tua aja mengalami obesitas, kita sebenarnya sudah punya faktor risiko sekitar 40 sampai dengan 50%. Apalagi kalau kedua orang tua kita mengalami obesitas, maka resikonya, peluangnya menjadi lebih besar, presentasinya bisa sampai 70 sampai 80%. Itu. Nah, khususnya di masa pandemi, terutama ya, sebenarnya ada faktor yang paling berpengaruh terhadap obesitas, yaitu adalah asupan makan. Sebenarnya dari tadi udah disebut-sebut ya, asupan atau pola makan ya, dan juga gaya hidup dari segi aktivitas fisiknya. Asupan makannya tentu yang berlebih ya, kemudian tidak sehat, banyak ngemil-ngemil yang tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak jenuh ya. Senangnya yang ngemil-ngemil yang manis-manis, yang goreng-gorengan ya, jarang makan makanan yang dikukus-kukus atau direbus misalnya. Uh, Kemudian tidak diimbangi dengan aktivitas fisik, apalagi di masa pandemi, belajarnya di rumah, ya nggak keluar-keluar, hanya kegiatannya cuma duduk-duduk, atau jadi kaum rebahan yang rebahan aja. Kita jangan gitu ya, yang hanya rebahan aja, nonton TV mungkin, atau main game, atau ngerjain tugas yang dari laptop atau dari handphone ya, hanya sambil tiduran, sambil duduk-duduk aja, atau bahkan ditambah dengan ngemil itu tadi yang mungkin masyarakat sudah sering dengar dengan istilah sedentary lifestyle ya, kegiatan-kegiatan sedentary yang memang sangat sedikit mengeluarkan energi, dan itu menjadi faktor resiko atau penyebab yang paling berpengaruh terhadap obesitas khususnya di masa pandemi ini. Tuh. Berarti faktornya itu dari genetik, pola hidupnya juga, sedentary lifestyle tadi, sama pola makan ya Ibu? Ya. Kalau untuk apa dampaknya Ibu? Oh, dari obesitas? Dampaknya kalau Baik. sudah mengalami obesitas, maka kita berisiko untuk mengalami penyakit-penyakit degeneratif ya, penyakit diabetes mellitus tipe 2 ya, kemudian penyakit jantung koroner, juga hipertensi, juga stroke ya, juga penyakit-penyakit degeneratif lain, kanker juga bisa terjadi karena kalau tubuh kita sudah mengalami obesitas. Jadi benar-benar perlu berhati-hati dan menjadi perhatian kalau tubuh kita sudah mengalami obesitas, ya sebaiknya ya kita langsung merubah gaya hidup kita, terutama tadi dari dua faktor tadi ya yang paling berpengaruh, yaitu pola makan dan aktivitas fisik, dirubah gitu menjadi pola hidup yang sehat. Pola makannya dirubah, pola makan yang bergizi seimbang ya, yang sehat. Aktivitas fisiknya juga dirubah menjadi menghilangkan ya, jangan lagi sedentary lifestyle yang mager-mager jadi kaum rebahan, tapi menjadi lebih aktif. Nah, aktivitas fisik harusnya itu 30 menit setiap hari nih Dwita ya. Coba Dwita sendiri kira-kira gimana aktivitas fisiknya? Lumayan sih Bu.
kurang lah Lumayan dari 30 tapi lumayan. Lumayan. Sebenarnya kalau Dwita di rumah suka bantuin mamanya, bantuin ibunya untuk bersih-bersih rumah, ya itu sebenarnya juga mengeluarkan energi gitu, termasuk aktivitas yang ringan gitu. Karena kan mungkin kita terbatas ya untuk melakukan olahraga di luar gitu. Berarti kalau kayak ngepel, nyapu gitu ya, Bu? Itu termasuk aktivitas fisik, termasuk aktivitas fisik, tapi memang masuk kategori yang ringan. Tapi kalau dilakukan sehari, kamu kan mungkin nyapu nggak cuma sekali doang ya, bisa sehari berkali-kali ya. Kalau kotor pasti kan disapu lagi. Nah nggak apa-apa, sebenarnya itu juga bisa membantu kita untuk mengeluarkan energi. Oke. Mungkin langsung ke ini, Bu. Kalau misalkan kita udah mengalami gemuk tingkat berat nih, Bu, atau obesitas, itu apa aja sih, Bu, yang harus kita lakukan? Kalau sudah gemuk tingkat berat, ya sebenarnya kita harus berkonsultasi juga ya dengan tenaga kesehatan, khususnya yang sudah masuk ke ranah medis ini sebenarnya, karena sudah penanggulangan ya. Kalau kita kan lebih ke pencegahan ya sebagai ahli kesehatan masyarakat. Ya yang paling utama sih tadi sebenarnya pola makannya ya harus dikurangi. Tapi bukan berarti mengurangi misalnya jadi nggak makan sarapan pagi ya. Atau misalnya jadi nggak makan nasi sama sekali, atau misalnya nggak ada karbonya sama sekali, salah ya, maksud saya nggak ada karbonya sama sekali, atau misalnya nggak makan malam sama sekali. Sebaiknya tidak seperti itu, tapi dikurangi sebesar 500 sampai dengan 1000 kilokalori per hari, yaitu bisa mengurangi yang goreng-gorengan, misalnya mengurangi makanan yang berlemak, terutama yang lemak jenuh ya. Kemudian diganti dengan makan makanan yang kukus ya, yang direbus ya. Kemudian makan sayuran, buah-buahannya itu ditambah jadi 2 kali lipat. Jadi kalau pola makannya kalau dalam gambaran piring ya, itu seperti huruf T, di mana sayuran dan buah-buahan itu yang di posisi di atas itu jumlahnya setengah piring. Nah, sementara yang di bawahnya, sisi kanan kirinya, seperempat-serempatnya adalah sumber karbonnya, atau misalnya nasinya, atau bahan penukarnya, dan seperempatnya lagi adalah lauknya, atau proteinnya. Gitu, jadi sayuran, buah-buahan itu harus 2 kali lipat. Sayurannya bisa 5-6 porsi per hari, untuk buahnya minimal 3 porsi per hari. Kalau 3 porsi berarti kan setiap kita makan, kita harus makan buah 1 porsi. Ya, lebih baik lagi ketika kita ngemilnya itu makanan selingan ya, makanan selingan. Jadi sebenarnya meskipun kita sudah gemuk, kita tetap boleh kok makan 3 kali sehari dan selingan siang misalnya ya, di antara jam 10 sebenarnya kan tubuh kita sudah agak merasa lapar tuh. Kemudian sekitar jam 4 ya, itu kita boleh selingan, tapi catatannya adalah cemilannya harus atau selingannya harus yang sehat. Ya, seperti buah-buahan ya. Kemudian yang rebus-rebus, yang kukus-kukus, ya jangan yang tinggi lemak. Kita kan biasanya kalau ngemil apa senangnya? Ice cream, gorengan. Nah itu malah bisa meningkatkan kalori dari tubuh kita ke dalam tubuh kita. Jadi harusnya diganti. Kemudian aktivitas fisiknya. Ya, aktivitas fisiknya kalau yang normal tadi kan 30 menit setiap hari atau minimal 5 kali dalam seminggu. Ya, nah ini mulai kita biasakan, kita rubah. Kalau yang tadinya mager, cuma tiduran aja, cuma duduk-duduk aja di rumah nonton Netflix misalnya ya, seharian nonton TV aja atau nonton YouTube aja. Nah ini dirubah, coba deh kita mulai berjalan kaki setiap hari ya, di sekitar rumah misalnya, atau kita bersih-bersih rumah, atau berkebun misalnya, nanam-nanam apa gitu ya di dekat rumah, itu bisa mengeluarkan energi kok. Jadi jangan beranggapan bahwa aktivitas fisik itu hanya harus main sepak bola, main basket, atau harus yang berat-berat sprint ya, lari cepat gitu ya, angkat beban. Enggak kok, di rumah juga kita bisa. Termasuk saya misalnya ya harus menggendong bayi gitu, menggendong anak di rumah, itu termasuk bisa mengeluarkan energi dan masuk ke aktivitas fisik gitu. Kemudian jangan lupa minum air putih ya, 2-3 liter per hari. Ini sebenarnya penting banget. Aktivitas fisik, pola makan, minum air putih, banyakin sayur-sayuran, kurangin makanan yang berlemak, dan juga tidur. Pola tidurnya juga harus diatur ya, sebaiknya sih 6-8 jam per hari. Karena kalau kita suka begadang, biasanya kita malah jadi lapar nggak sih? Ya nggak? Coba kalau Dwita lagi ngerjain tugas gitu ya, wah ada tugas praktikum PSG nih yang dikejar deadline misalnya, atau metode kualitatif ya. Akhirnya harus begadang.
Nah, misalnya dari jam makan malam misalnya Dita jam 7, begadang sampai dengan jam 12, jam 1 misalnya. Nah, setelah jam 10 biasanya udah mulai lapar. Nah, itulah Iya. waktu-waktu ketika yang bisa menambahkan kalori dalam tubuh kita. Sementara sebenarnya kita harusnya sudah istirahat tubuh kita ya, tapi malah kita tambahkan asupan. Dan biasanya malam-malam gitu cemilannya sehat nggak? Enggak, Enggak. ciki. Ya, nah kan ciki ya. Atau di rumah ada coklat ya. Habis lebaran Oh biasanya iya. masih punya kue-kue kering, cookies ya. Nah, Mm. itu bisa memicu terjadinya obesitas atau kegemukan. Itu, Dwita. Berarti tadi mungkin sekalian buat pencegahan kita juga yang biar nggak kena obesitas ya Bu. Tadi Mm-mm. ada piring model model T ya Bu. Mungkin teman-teman bisa langsung searching nih di Google piring model T. Saya mau nampilin tapi kan nggak bisa ya Bu. Bisa ya. Sebenarnya bukan piringnya yang model T sih. Piringnya tetap bulat ya. Iya sih, Tapi maksudnya isinya itu. bagiannya dibikin T ya, yang di atas Mm-mm. sayuran buahan setengah porsinya. Mm-mm. Sementara kanan kiri bawahnya seperempat seperempatnya itu karbo dan juga proteinnya tadi. Iya, mungkin teman-teman nanti bisa langsung di searching aja, pasti langsung Itu kalau keluar piring model itu T. kalau yang sudah mengalami obesitas, Duita. Kalau yang untuk pencegahan kita tetap pada PUGS, pedoman umum gizi seimbang. Ya, yang Ya, bentuknya seperti peng ya, piring makanku. Jumlahnya berbeda dengan yang sudah mengalami obesitas. Gitu. Tentunya kalau yang oh sudah berarti, obesitas kalorinya tadi dikurangin. Ya, hmm, jumlah piring makankunya sudah berbeda. iya, oke. eh Mungkin kalau tadi Ibu kan ada bahas cemilan ya, Bu. Mm. Nah, kalau misalkan cemilannya kayak cemilan cepet saji gitu loh, kayak frozen, kayak yang frozen gitu, Bu, itu gimana, Bu? Nah, frozen food tergantung ya. Kalau memang nanti dimasaknya dengan cara digoreng juga, ya itu berarti kan ada sumber lemak ya. Terutama apalagi kalau Hmm. Duita gorengnya pakai minyak yang minyak jelantah. Nah, itu lemak jenuhnya sudah ada di situ. Jadi perlu berhati-hati. Itu bagi yang sudah mengalami obes ya. Kalau saya dan teman-teman yang masih dalam kategori normal sebenarnya masih nggak masalah, tapi perlu dibatasi aja. Bukan nggak boleh ya, boleh, tapi perlu dibatasi dan perlu berhati-hati. Hati-hati nih jatuh handphone ya. Jatuh. Hmm. eh Kalau cemilan yang kaya akan gizi yang kayak gimana, Bu? Mungkin bisa Cemilan yang di-sharing. kaya akan gizi. Jadi sebenarnya nggak Mm-mm. ada satu jenis makanan pun yang mengandung semua zat gizi atau superfood kecuali ASI ya. Tapi kan ASI cuma buat bayi 0 sampai 6 bulan. Ya, jadi nggak ada. Sebenarnya kalau mau makannya sehat ya kita harus makan makanan yang beragam. Harus ada makanan utamanya atau kalau di Indonesia tuh nasi. Boleh diganti dengan yang lain, roti, kentang ya. Kemudian harus ada lauk pauknya ya, sumber protein hewani, nabati, harus ada sayuran buah-buahannya ya. Kemudian juga kalau dalam PUBS tuh kita harus minum air putihnya cukup minimal 8 gelas per hari, juga harus ada aktivitas fisik, melakukan perilaku hidup bersih sehat seperti cuci tangan ya, juga menimbang berat badan. Ini kalau ke PUGS ya. Dan juga yang penting tadi membatasi GGL, asupan garam, gula dan juga lemak atau minyak. Itu ya tadi saya juga lupa menyampaikan. Ini GGL nih penting banget karena kita kayaknya susah. Nah, kembali lagi ke cemilan. Cemilan yang sehat ya sebenarnya tadi yang kukus-kukus, yang rebus-rebus, dan menurut saya sampai sekarang ini yang paling baik ya buah ya untuk bisa teman-teman konsumsi ketika waktu selingan makan ya, ketika antara makan pagi dan makan siang ya, antara makan siang dan makan malam kita bisa selingannya buah, terutama kalau yang sudah obesitas ya sebaiknya cemilannya selingannya ya buah. Buah. Oke. eh Mungkin kita langsung ke sesi pertanyaan nih, Bu. Ada teman yang bertanya. Boleh. Sebentar. Aduh, ke scroll lagi. Oh, ini, Bu. Kita pin aja kali ya. Nah, Kak, saya mau tanya, boleh faktor psikologis yang mempengaruhi obesitas apa aja sih, Kak? Apa ada riset pengukurannya? Oke, boleh silakan Ibu.
dari Yordan. Oke, faktor psikologis ya. Sebenarnya memang faktor hormonal juga bisa mempengaruhi obesitas ya, karena ada hormon-hormon seperti hormon leptin, hormon ghrelin itu yang bisa menyebabkan atau mengontrol nafsu makan kita, lapar kenyang kita. Jadi kalau hormon-hormon tersebut ya sebenarnya juga ada kaitannya dengan psikis ya, dengan psikis kita, maka dan itu tidak bisa terkontrol, maka ya udah sebenarnya tubuh kita itu udah tidak merasa lapar, tapi karena ada ketidakseimbangan hormon ini atau gangguan psikologis kita yang laparnya tuh bukan lapar fisik ya, tapi lapar mata atau kita yang pengen makan lagi. Nah, ini jadi tidak terkontrol dan bisa menyebabkan obesitas. Jadi kita makan lagi, ngemil lagi terus-menerus. Akhirnya ya udah deh, asupannya menjadi berlebih. Gitu. Untuk penelitiannya mungkin teman-teman nanti bisa cari ya kaitannya kalau untuk psikis tadi ke hormon leptin tadi karena arahnya ke pengaturan lapar dan kenyang tadi untuk psikisnya. Berarti kalau misalkan lagi kayak kita nih Bu yang perempuan lagi PMS atau menstruasi itu kan kadang suka pengen yang manis-manis gitu Bu. Itu ngaruh juga ya Bu? Nah iya itu sebenarnya bisa juga jadi kayak pengen manis-manis atau pengen makan lagi bisa berpengaruh. Jadi memang faktor hormonal bisa juga sih menyebabkan obesitas ya. Dan itu ya karena faktor hormonal gitu tidak bisa kita ketahui dan untuk itu kita harus mengontrolnya. Oke, jadi gitu ya Yordan, semoga bisa terjawab. Oke. Kemudian ada lagi nggak nih yang mau bertanya teman-teman? Sebentar. Yuk teman-teman, ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Mungkin sambil menunggu, Ibu ada pesan atau tipsnya nggak sih Bu buat kita ngatur pola makan selain tadi kan udah apa tuh PUGS ya? Iya, PUGS-nya itu buat yang apa? Yang mencegah yang belum obesitas gitu ya Bu. Kalau yang udah itu pakai piring model T ya Bu. Kalau misalkan buat sehari-hari kayak biar seimbang gitu Bu yang masuk asupannya dengan yang tubuh kita butuhkan. Kalau untuk pencegahan kembali lagi ke PUGS ya. Sekali lagi sekarang pedoman makan yang sehat itu PUGS bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Kalau dulu mungkin itu ya. Kalau sekarang PUGS ya. Jadi makan harus yang beragam, harus ada makanan pokok, harus ada, saya ulangi lagi nih ya jadinya harus ada sayur, buah, kemudian ada sumber proteinnya, lauk pauk ya, harus ada air putihnya, harus membatasi asupan GGL ya, garam, gula, lemak ataupun minyak. Garamnya 1 sendok teh saja per hari, gulanya 4 sendok makan per hari, ini batasan maksimalnya, dan juga untuk minyaknya 5 sendok makan per hari. Kemudian melakukan pemantauan berat badan harusnya secara berkala ya. Dan juga tetap melakukan aktivitas fisik serta jangan lupa selalu melakukan perilaku bersih dan sehat seperti mencuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir. Insya Allah dengan kita menerapkan PUGS ya sesuai dengan yang sudah dibuat kebijakannya oleh kementerian, saya kira ini sangat baik. Hanya saja mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, belum memahaminya, bahkan masyarakat masih pahamnya 4 sehat 5 sempurna ya harus disempurnakan dengan susu. Padahal nggak harus disempurnakan dengan susu. Susu itu karena perkembangan ilmu teknologi, susu bisa masuk ke dalam kategori lauk ya, sumber protein ya. Jadi nggak harus minum susu. Kalau sudah ada sumber proteinnya, maka ya tidak masalah. Yang penting tadi ada golongan-golongan makanan tadi saya sebutkan dan harus beraneka ragam. Kemudian ketika makan sebenarnya ada 10 pesan gizi seimbang nih. Nanti teman-teman bisa browsing ya. Salah satunya misalnya harus mensyukuri makanan. Nah, itu sebenarnya nanti mungkin kaitannya dengan psikis kita juga. Dan nanti dengan psikis kita yang mensyukuri, kita happy, maka tubuh kita tuh kayak semesta tuh ya, semesta. Tubuh kita tuh jadi kayak ya bisa apa ya, metabolismenya menjadi baik gitu ya. Ada hormon-hormon yang
bisa berdampak baik pada tubuh kita karena kita merasa mensyukuri, kita merasa happy dibanding kalau kita merasa sebel ya, merasa sedih gitu. Berarti ditekankan lagi bahwa sekarang bukan 4 sehat 5 sempurna teman-teman. Sekarang PUGS, pedoman umum gizi seimbang. Apalagi anak kesmas itu sudah harus tahu ya, terutama yang anak peminatan gizi ini sudah harus tahu ya, Dita dan teman-teman. Jangan sampai nanti saya tanya ya pola makan yang sehat apa, jangan jawab 4 sehat 5 sempurna ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang jawab. Karena itu udah lama banget Dita. Tahun berapa itu ya Bu? Terakhir. Sekitar tahun 1990-an ya. Tuh, wow, sudah lama banget ternyata. Saya aja kelas 5 SD masih menganggap 4 sehat 5 sempurna, Bu. Betul. Saya juga begitu, padahal sudah berubah. Nah, ini sebenarnya jadi PR kita juga nih, Dwita ya. Dwita sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat, nanti mudah-mudahan mulai dari sekarang bisa mensosialisasikan itu ke masyarakat, minimal ke keluarga terdekat gitu. Iya. Amin, Ibu. Mudah-mudahan kementerian bisa membuat gebrakan kayak kemarin saya di kelas saya ngobrolin gimana sih caranya merubah pola makan remaja. Nah, kalau remaja karena sangat erat kaitannya dengan ada tokoh idola misalnya atau pengaruh media massa dan juga pengaruh teman, saya kira adanya memberikan sosok idola ya dengan pola makan yang baik misalnya itu bisa sangat baik. Seperti kemarin misalnya ada salah satu brand fast food yang kemudian menggandeng salah satu idola Korea K-pop ya, itu wow luar biasa sekali ternyata respon masyarakat, dan memang karena mereka sudah punya fans yang begitu banyak di Indonesia khususnya ya. Nah, mungkin kementerian sebenarnya bisa nih ikut-ikutin cara-cara yang seperti itu ya, khususnya di kaum remaja memang mereka sangat mudah gitu ya dipengaruhi oleh media massa, dipengaruhi oleh teman sebaya, dan karena mereka punya tokoh idola, nah itu bisa sangat mempengaruhi perilaku makan mereka. Mungkin nanti semoga ada Bu dari Semoga ada. Atau mungkin nanti teman-teman punya project gitu ya, bisa menggandeng selebgram siapa misalnya ya, remaja ya, bisa untuk memberikan influencer remaja untuk merubah pola makan. Amin Ibu, semoga bisa. Wah, menarik ya Bu. Tapi sepertinya sudah mau 1 jam ini Bu. Oh, sudah mau 1 jam ya obrolan kita. Gak terasa Bu. Ini teman-teman juga nggak ada yang nanya lagi. Mungkin dicukupkan saja ya Bu. Baik. Alhamdulillah semoga sharing kita hari ini bisa bermanfaat dan tentunya harus diterapin di kehidupan sehari-hari ya Bu. Ya, betul. Harus insya Allah. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga buat Bu Misna yang udah mau sharing ke kita semua, udah mau join bareng saya. Ya. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan ya Ibu. Insya Allah, amin. Terima kasih undangannya Dwita dan teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan juga bisa memberikan motivasi kepada teman-teman untuk tetap berperilaku hidup sehat dan mencegah obesitas di masa pandemi. Amin. Mohon maaf ya Ibu kalau misalkan saya ada salah-salah kata. Saya sama-sama, juga grogi ini teman-teman. Live pertama kali saya ada temanya gitu Bu. Biasanya live jualan ya? Enggak Bu, biasanya live-nya mainin filter aja Bu. Baiklah, jadi ketahuan ya kelakuan mahasiswa zaman sekarang ya. Semoga di lain kesempatan ada begini lagi gitu Bu, biar asik gitu Bu belajarnya. Baiklah Dwita, mungkin saya bisa pamit duluan ya. Iya. Ya Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Dwita dan teman-teman ya, tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa lagi.
Oke, kita end live. Terima kasih teman-teman.